Halo pemirsa Metro TV Lampung, kembali bersama saya Nana Hasan akan menemani Anda selama 30 menit ke depan untuk membahas tajuk dan berita apa saja yang publish juga hits di 4 platform Lampung Post Group. Saat ini saya sudah bersama dengan Sri Agustina, Kadip Pemberitaan Lampung Post. Tapi sebelum masuk untuk membahas tajuk kali ini, terlebih dahulu kita akan menyaksikan video editorial berikut ini. Di mana motif daripada penembakan tersebut adalah rasa dengki, sakit hati si pelaku terhadap korban. Ternyata pelaku langsung mengerunuskan senjata, menembak korbannya 1 kali tepat di dada kiri, dan korban langsung tersungkur. Pelaku melarikan diri. Kami akan prioritaskan untuk percepatan penanganan perkara tersebut. Proses pembidana dan ancamannya PTDH, dan untuk pasal 338 KUHP ancaman maksimalnya 15 tahun penjara. Sudahi aksi koboi polisi. Penggunaan senjata api tidak bisa sembarangan, termasuk oleh anggota kepolisian. Senjata api sejatinya untuk membela diri atau orang lain dari ancaman kematian dan atau luka berat. Celakanya, penyalahgunaan senjata api di Indonesia ibarat gunung es. Pelakunya pun bukan hanya warga sipil, justru aparat kepolisian yang memang berhak untuk menggunakan senjata api. Pembunuhan terhadap anggota Polri Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat alias Brigadir J yang diduga tewas lantaran ditembak oleh atasan dan rekan sejawatnya mencuat dan menyedot perhatian publik. Belum hilang dari ingatan publik atas tragedi tersebut, kasus penembakan oleh polisi terhadap rekannya terjadi di Lampung. Seorang polisi pun tewas menjadi korban penembakan. Peristiwa memilukan itu terjadi di Wai Pengubuan, Lampung Tengah Minggu 4 September lalu. Kanit Provos Polsek Wai Pengubuan, Aibda Rudi Suryanto 39 tahun menembak Babin Kamtipmas Polsek setempat Aibda Ahmad Karnain hingga tewas. Pelaku berdalih melakukan aksi penembakan karena dendam lama. Korban sejak 2018 kerap mengintimidasi dan membuka aib hingga ke keluarga pelaku. Hasil penelitian Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas menyebutkan terjadi peningkatan kasus penyalahgunaan senjata api oleh anggota Polri di 34 Polda. Bahkan, penelitian mendalam Kompolnas di 10 Polda termasuk Polda Lampung pada kurun 2010 sampai 2021 terjadi peningkatan penyalahgunaan senjata api dengan 784 kasus. Fenomena miris ini tentu harus mendapatkan perhatian serius. Pasal 47 Perkapolri 8/2019 menyebutkan penggunaan senjata api hanya boleh digunakan bila benar-benar diperuntukkan untuk melindungi nyawa manusia. Sedangkan ayat 2 diantaranya menyebutkan senjata api bagi petugas hanya boleh digunakan untuk dalam hal menghadapi keadaan luar biasa, membela diri, atau membela orang lain dari ancaman kematian dan atau luka berat. Peraturan Kepolisian Nomor 1/2022 tentang perizinan, pengawasan dan pengendalian senjata api standar kepolisian pada pasal 2 ayat 1 harus menjadi acuan perizinan senjata api organik Polri yang digunakan oleh anggota Polri dalam pelaksanaan tugas Polri. Kapolri menjadi pihak yang memberikan izin setelah pemegang senjata organik sudah memenuhi berbagai syarat dan tes. Terjadinya penyalahgunaan senjata api bukanlah masalah sepele. Belum lagi peredaran gelap senpi yang berkorelasi dengan kejahatan seperti perampokan, pembegalan, dan pembunuhan. Apa yang terjadi di tubuh Polri dengan terjadinya kasus penembakan sesama anggota menyemburatkan keprihatinan. Kita sangat menyesalkan terjadinya insiden yang sesungguhnya sangat tidak elok itu. Polda Lampung dan Polres Lamteng langsung bergerak cepat dan menangani penembakan Aibda Ahmad Karnain dengan melakukan pemeriksaan tersangka dan melakukan rekonstruksi. Apa yang dilakukan memang menjadi standar dalam penanganan sebuah kasus. Dari 2 kasus penembakan terbaru yang menewaskan Brigadir J dan Aibda Ahmad Karnain harus menjadi perhatian serius. Kejadian serupa jangan terulang di masa akan datang. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan tugas pokok Polri adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
Jika kondisi intern Polri saja ada masalah serius, bagaimana dapat memberikan perlindungan, mengayomi, dan melayani masyarakat dengan baik? Senjata api seharusnya bisa memberikan rasa aman dan nyaman tidak hanya bagi pemegang, tapi juga bagi orang lain. Jangan justru senjata akan memakan tuannya sendiri atau orang lain. Kedua kasus semestinya menjadi momentum Polri untuk membenahi pemberian izin Senpi bagi anggotanya. Sudah cukup aksi koboi antar sesama anggota Polri yang memakan korban. Oke Mbak Cici, apa yang menjadi bahasan untuk tajuk Lampung Pos kita kali ini? Ya, Lampung Pos kali ini mengangkat tentang tembak menembak ya, dan sasarannya adalah kepolisian. Ini peristiwa yang terjadi di Lampung Tengah tepatnya. Ada seorang polisi yang menembak polisi. Jadi kita mengingat kembali ya kasus yang masih berjalan, yaitu kasus Sambo ya. Freddy Sambo, dan itu ternyata ini terjadi di Lampung. Oke Mbak Cici, memang senjata api sebenarnya tidak bisa disalahgunakan termasuk oleh anggota Polri sekalipun. Nah, tapi Indonesia ini dalam kurun waktu 10 atau 11 tahun terakhir ini meningkat kasus ini seperti penyalahgunaan senjata api di Indonesia ini seperti gunung es yang sekarang ini mencair Mbak Cici sebenarnya. Nah, seperti apa Mbak Cici ini Lampung Pos melihat hal ini, justru malah anggota kepolisian yang melakukan penyalahgunaan senjata api? Ya. Kalau dari banyaknya kasus, ternyata ada ratusan ya, 700-an kasus itu dalam kurun waktu beberapa tahun ini. Nah, ini harus tetap kita waspadai ya. Memang penggunaan senjata api itu tuh harus ada aturannya, dan aturan ini harus ditaati. Penggunaan senjata api itu biasanya oleh anggota TNI dan Polri. Tetapi kemudian ada juga undang-undang yang mengatur bahwa masyarakat sipil itu bisa menggunakan atau memiliki senjata api dengan banyak catatan dan harus memenuhi unsur-unsur. Nah, ini juga yang harus mendapat pengawasan melekat ya. Kita peristiwa ini tentunya jangan sampai terulang lagi ya. Senjata api seharusnya digunakan itu untuk hal-hal yang urgent dan urgensi, bukan malah malah untuk semau-maunya. Dan pengguna atau pemegang senjata api juga harus dilakukan istilahnya screening agar tidak semena-mena menggunakan alat yang cukup berbahaya tersebut. Iya, karena memang sejatinya memang untuk melindungi diri dari ancaman gitu kan. Kalau kepolisian melindungi masyarakat atau warga dari ancaman atau luka berat. Tapi ini masih salah gunakan. Nanti kita akan lanjut Mbak Cici, kita jeda sejenak. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana karena kami akan kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami.